70% tubuh kita terdiri dari air. Karenanya, kita harus mencukupi kebutuhan air setiap harinya. Nah, kalau jarang minum, ternyata juga dapat menyebabkan timbulnya batu ginjal. Apa bahayanya? Nah, sekarang kita mau fokus bahas batu ginjalnya. Dok, kalau batu ya, tadi saya sempat mikir juga ini kasus yang boba, apa itu bulat-bulat bobanya jadi batu gitu. Nah, sekarang kita ngomongin batunya dulu nih dok, kan disebut batu ginjal, berarti terdapat di ginjal. Nah, selain di dalam ginjalnya, di lokasi yang deket-deketnya di mana lagi dok? Ya, jadi itu beneran batu loh ya. Jadi kalau dibayangin, beneran. iya betul. Jadi namanya batu ginjal ya, strukturnya, terus konsistensinya, penampilannya itu ya batu gitu. Tapi ada di ginjal kita gitu ya. Jadi bayangin batu kerikil gitu, ada di dalam ginjal. Tapi ya it happens ya. Jadi berarti betul gitu. Nah, keras dok. Keras. Iya. Keras ya. Batu ginjal itu ya sesuai namanya ya, batu yang terbentuk di ginjal. Nah, sebenarnya batu itu bisa di mana aja sepanjang pembentukan kencing gitu ya. Jadi pembentukan kencing itu kan mulai dari masuk ke ginjal, terus nanti dia akan lewat saluran kencing ya yang kita sebut ureter. Nanti dia kencing kita tuh akan turun, terus nanti akan ada ditampung di kandung kemih, baru nanti keluar gitu kan. Nah, di sepanjang aliran kencing itu bisa terbentuk batu. Jadi ada di ginjalnya bisa, di ureternya, jadi di saluran kencingnya bisa, lalu di kandung kemihnya juga bisa, bahkan sampai di aliran keluarnya pun juga bisa. Ya, jadi batu ini ya sebenarnya sih batu saluran kencing ya lebih tepatnya, karena dia bisa terbentuk di mana aja. Tapi memang kenapa batu ginjal yang lebih disorot gitu, karena seperti yang tadi Mbak Erni ceritakan kasus yang di Taiwan itu dia sampai punya 300 batu ginjal kan. Itu mungkin awalnya dia nggak ada gejalanya, karena memang kalau batunya di ginjal itu seringnya nggak bergejala. Karena kalau batu di dalam ginjal, organ ginjalnya. Betul. Jadi di dalam organ ginjal, jadi organ ginjal kita itu tidak ada saraf nyerinya ya. Artinya kan kalau misalnya sampai nyeri pinggang tuh orang sering ya bilang tuh nyeri pinggang itu ginjal gitu ya. Nah, itu sebetulnya tidak semuanya, karena tidak semua penyakit ginjal itu menyebabkan nyeri pada pinggang, tapi saraf nyerinya ginjal itu hanya ada di lapisan luarnya aja. Jadi kayak di kalau ginjal gitu ya, di luarnya tuh ada kayak selaput gitu. Nah, di selaputnya itu ada saraf nyeri. Jadi misalnya ginjalnya bengkak, nah otomatis kan selaputnya ikut tertarik, atau ada tumor, atau ada apa ya, kista yang sampai meregangkan selaput. Nah, itu baru menyebabkan nyeri pinggang. Tapi kalau tapi kalau batu itu ada di dalam, ya segede apapun batunya, setajam apapun batunya, itu nggak akan kerasa nyeri karena di dalam itu nggak ada saraf nyeri gitu. Itu bahayanya. Makanya batu ginjal itu sering sudah ditemukan itu udah gede banget atau banyak banget kayak tadi, karena orang itu nggak bergejala. Nanti biasanya muncul gejalanya setelah ginjalnya rusak, karena dia udah lama di situ merusak sebetulnya, tapi dia tidak bisa menyebabkan tubuh kita itu aware karena nggak menyebabkan nyeri. Nah, kadang-kadang itu kalau batu itu turun ya, misalnya dari ginjal dia turun lewat saluran kencing mau keluar, jadi batunya ukurannya kebetulan kecil, nanti mungkin kita bahas ukurannya juga ya. Kalau dia turun bisa cukup masuk ke dalam salurannya, nah itu baru bikin nyeri banget. Nah, sampai kolik orangnya, sampai nyeri perut, sampai guling-guling ya kadang-kadang. Nah, itu batunya berarti bisa keluar, dia bisa masuk ke saluran kencing, dia berusaha keluarin sama tubuh kita. Jadi kontraksi itu si ureter untuk memeras itu keluar. Nah, itulah nyeri sekali. Nah, sebetulnya pada orang-orang yang ngerasa nyeri ini harus bersyukur ya. Berarti kan ketahuan ya ada batu ya. Kalau yang batu ginjal yang udah cuman di ginjal doang, itu biasanya ujung-ujungnya datang ke dokter itu udah gagal ginjal gitu. Oke. Wah nih ya, jadi yang namanya batu ginjal sebetulnya kalau secara general ginjal dan yang terhubung ya, saluran kemih, batu saluran kemih, bisa di ginjalnya, bisa di ureter, bisa di uretra, bisa di saluran kencingnya gitu. Nah, itu jenis-jenisnya dok tadi beneran keras. Berarti jenisnya itu biasanya kalau dibilang jenis yang paling sering kita dengar tuh sebabnya batu kalsium, betul ya? Nah, selain itu dok, sekalian tadi sama ukurannya sampai bisa sebesar apa dok kalau udah besar?
Iya, iya. Jadi betul ya, jenis yang paling sering itu memang batu kalsium. Jadi nanti ada beberapa jenis batu. Sebetulnya semua zat yang ada atau yang kita makan, kita minum, yang ada di dalam darah kita itu sebenarnya bisa menimbulkan kristal ya. Kristal tuh dia mengkristal ya, anggapannya gini lah. Kalau misalnya kita mau bikin sirup gitu, kalau misalnya sirupnya terlalu banyak dibandingkan airnya, pasti kental gitu ya, kental terus menggumpal gitu kan. Jadi sebenarnya sama konsepnya dengan ya bisa dibilang bukan sama persis, tapi bisa dibayangkan bahwa yang terjadi pada saat ginjal itu melakukan pembentukan kencing itu juga seperti itu. Jadi dia kan menyatu. Kopi gitu dok ya kan pasti ujung-ujungnya ngumpul di bawah ada ampasnya ya betul. Nah kalau misalnya airnya kurang ya tentunya ampasnya kan jadi lebih banyak. Nah akhirnya dia bisa mengkristal gitu, terus akhirnya kristal itu menumpuk menjadi batu. Makanya memang pembentukan batu itu pada dasarnya ya tidak ada keseimbangan antara zat terlarutnya dengan zat pelarutnya. Nah zat pelarutnya ini kan identik dengan cairan ya, cairan yang ada di dalam darah. Nah cairan yang ada di dalam darah itu sangat identik dengan cairan yang kita konsumsi dari minuman ya, mungkin dari makanan berkuah atau buah yang berair, itu semua berkontribusi memberikan cairan pada tubuh kita sebagai pelarut. Intinya kan gitu. Ya, nah memang kalau jenis-jenisnya tadi sudah disebutkan paling sering, paling banyak itu batu kalsium. Tapi sebenarnya ada yang lain ya. Yang kedua terbanyak itu batu asam urat. Nah ini kan sering ya ngomongin asam urat. Nah asam urat itu salah satu bahayanya juga dia bisa mengkristal, membentuk batu asam urat. Nah kenapa batu asam urat ini apa bedanya? Nah ini lucu ya kalau kita foto nih misalnya ada nyeri perut nih, orangnya nyeri perut, kita curiga ada batu gitu ya. Terus kita foto rongsen perut gitu. Kalau batu asam urat tuh nggak kelihatan dari foto rongsen perut, karena dia itu nggak menyerap cahaya gitu ya. Jadi nggak kelihatan ada batu. Tapi kalau batu kalsium kelihatan putih. Nah kadang-kadang kalau cuma dari foto doang nggak ada batu, padahal mungkin batu asam urat, karena batu asam urat tuh nggak kelihatan kalau dari foto rongsen biasa. Jadi, nah itu yang kedua. Kalau rongsen mungkin dia ada batu asam urat bisa belum kedeteksi gitu, harus pemeriksaan lanjut. Betul, iya, karena kalau asam urat dia dari foto rongsen biasa itu dia nggak bisa terlihat. Segede apapun dia nggak kelihatan karena dia nggak menyerap, jadi tidak memantulkan cahaya X-ray-nya itu. Betul. Nah terus yang jenis ketiga itu juga lumayan bahaya ya, namanya batu infeksi. Jadi batu infeksi ini terjadi karena adanya infeksi di saluran kencing yang disebabkan oleh bakteri-bakteri tertentu yang bisa mengubah keasaman dari kencing kita gitu. Jadi kencing kita tuh kan punya pH tertentu ya. Jadi di pH tertentu itu sebetulnya pengkristalan atau apa itu diminimalkan karena itu secara normal gitu. Tapi begitu nanti pH itu naik terlalu basah, misalnya pH kencing kita terlalu basah, itu dia bisa membuat suatu batu. Nah, contohnya batu infeksi ini, karena batu infeksi ini si bakteri bisa membuat urin itu jadi lebih basah. Nah, akhirnya karena basah terjadi pengendapan beberapa zat seperti magnesium, fosfat, amonium, itu semua ada di makanan dan minuman kita dan semuanya memang dibuang lewat ginjal. Begitu dia basah pH-nya, si magnesium, amonium, dan fosfat ini akan mengkristal menjadi batu gitu. Nah, itu batu infeksi. Kadang bisa gede banget juga gitu. Kadang juga makanan lain atau komponen lain yang menyebabkan urin kita jadi lebih asam. Nah, itu juga bisa menyebabkan batu tertentu. Nah, kayak gitulah. Jadi, tiga itu yang paling banyak sebetulnya. Batu kalsium, batu asam urat, sama batu infeksi yang terdiri dari endapan magnesium, amonium, dan fosfat. Gitu. Itu maksudnya infeksi, kita ada infeksi bakteri-bakteri gitu dok? Ya, jadi ada infeksi saluran kencing. Biasanya disebabkan oleh bakteri-bakteri tertentu. Tidak semua bakteri bisa menyebabkan batu ini ya. Tapi ada bakteri-bakteri yang memang dia khusus bisa menyebabkan pH urin berubah itu tadi. Akhirnya memudahkan pengkristalan dari zat-zat yang dimakan dan diminum gitu. Oke, jadi yang paling banyak batu kalsium, kemudian ada batu asam urat, tapi tadi kalau cuma ronsen ini nggak kelihatan. Satu lagi batu infeksi, ini 3 yang paling banyak. Nah, sekarang ukurannya sampai sebesar apa nih dok? Iya,
Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat anatomi ginjal ya, jadi pembentukan urin kencing itu kan nanti akan ngumpul di bagian tengah ginjal dulu. Bentuknya itu seperti ada tangan-tangannya gitu, namanya pelvis renalis ya. Jadi di situ tuh kalau sampai terbentuk batu di situ, itu batunya bisa bentuknya besar banget dan seperti kita nyebutnya batu Staghorn ya. Staghorn tuh ada tanduknya. Jadi karena dia bentuknya kan seperti jari-jari kayak gitu, terus saking besarnya dia seperti ada bentukan tanduknya, makanya kita sebut Staghorn. Nah, batu Staghorn ini yang paling berbahaya karena dia sangat besar, tidak bergejala, tapi dalam jangka panjang merusak ginjal. Nah, batu Staghorn ini paling sering batu infeksi itu. Jadi pada orang-orang yang sering mengalami infeksi saluran kencing, yang mungkin tidak pernah diobati dengan baik, nah itu dia bisa membesar gitu. Itu ukuran yang paling besar ya, batu yang paling besar bisa terjadi itu ya sesuai dengan istilahnya sesuai dengan tempatnya ya. Di situ tempatnya yang terbesar adalah di pelvis renalis itu. Tapi kalau yang lainnya yang kecil-kecil itu bisa terbentuk mulai dari ukuran 0, berapa senti sampai berapa senti bisa. Nah, yang bisa masuk ke saluran kencing tadi, masuk ke ureter, itu biasanya ukuran di bawah 5 senti. Jadi dia masih bisa lolos tuh, artinya bisa keluar sendiri gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang bilang, saya keluar kencing kok keluar batu atau keluar pasir. Nah, ada tuh yang kayak itu. Jadi betul-betul keluar batunya karena ukurannya masih di bawah 5 cm. Tapi kalau ukurannya sudah di atas 5 cm, kadang-kadang dia bisa turun tapi nyantol. Aduh, sakitnya itu yang sakit banget karena akhirnya tubuh berusaha mengeluarkan lalu dia diperas untuk keluar. Nah, itu yang berbahaya karena kalau dipaksa keluar dia melukai, akhirnya kencingnya keluar darah ya kan. Sekali. Nah, itu biasanya ukurannya sudah di atas 5 cm. Tapi kalau yang Staghorn tadi jelas nggak mungkin masuk ke saluran kencing. Nggak bisa masuk dia. Nah, sebesar-besarnya berarti sebesar diameter ginjal kita kah? Berapa sih dok besarnya? Sebesar bola kasti atau apa dok? Iya, jadi kira-kira kalau ginjal kita itu diameternya sekitar 10 sampai 12 cm ya, kira-kira. Nah, pelvis renalis itu ya sekitar mungkin 8 sampai 10 cm itu bisa terjadi berarti segitu. Dan kita langsung sesuai dengan judul nih dok, ngomongin air putih. Nah, kenapa nih dok jarang minum air putih itu bisa bikin batu ginjal? Apakah tadi terkait fungsi ginjal yang sebagai pembuang limbah gitu, ini jadi ngendap atau ada yang spesifik lagi nih dok?